Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangin Miyako ini untuk pemula ya, belajar ya, yang di rumah. Yang pertama kita colokkan listrik dulu, lalu kita tekan kecepatan 1 atau 2 atau 3, tidak ada getaran. Setelah tidak ada getaran, langkah berikutnya kita buka keranjangnya, tutupnya ini. Kita congkel aja pelan-pelan ya, karena terkadang ini gampang sekali patah, terlalu kecil penguncinya. Jadi nyongkelnya pelan-pelan aja. Tapi lebih bagus gini ya daripada menggunakan pengikat ya, itu lebih mudah lagi patah. Ini Miyako model terbaru. Pembukanya kita ke kanan, pembukanya ya, arah jarum jam. Kita buka baling-baling. Langkah berikutnya ya, ini muter ke kiri. Nah gitu. Ini khusus buat pemula belajar servis. Lalu kita gunakan kuping min ya untuk membuka tutup belakangnya ini. Nah ini congkel aja sedikit. Ini menggunakan tarikan ya, nggak ada baut, kadang ada bautnya. On off tengokan. Langkah berikutnya kita kontrol kabel. Ternyata tidak ada yang putus. Ini udah bekas servis ya, bekas dibuka-buka, kelihatan itu. Dari kapasitornya juga udah pernah diganti. Jadi udah pernah masuk rumah sakit. Ceritanya seperti itu. Kita cek kabelnya apakah ada yang putus. Ternyata tidak. Langkah berikutnya kita akan membuka kapasitor. Nah ini, kita buka kapasitor, lalu kita buka tengokan. Yang bawah ini belakang ya, kita buka supaya mudah untuk mengerjakannya. Kira-kira apa ya kerusakannya? Kan dalam bertanya seperti itu. Kalau yang punya tester ya bisa gunakan tester. Lalu kita buka dulu ya kunci daripada pengikat kabel. Nah ini, setelah kita lepas semuanya, langkah berikutnya kita akan mengetes kabel lewat kapasitor. Kita akan ukur dulu ya kapasitornya ini dari keluar 2 kabel terutama ya. Nah kita normalkan dulu testernya, lalu kita ukur hidup atau mati. Ternyata mati. Kondisi tester hidup, ternyata ada yang mati ini ya, hidup ya. Kalau ini hidup biasanya ya hidup, kalau ini mati ya mati. Lalu kita buka dari sini ya, kita akan mengecek setrum. Jadi cara pengukurannya khusus pemula belajar mengetahui kerusakan. Bagaimana langkah selanjutnya? Nah ini akan saya jelaskan sedikit ya, satu persatu. Yang terutama ini setrum kapasitor, kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3. Nah ini ya, kita akan tes menggunakan tester. Berikut kapasitor kita akan adu, mana yang putus, mana yang nyambung supaya kelihatan. Kita akan potong dulu nih ya, warna biru setrum kapasitor ini, jadi nyambung ke kapasitor. Setelah kita kupas,
lalu kita siapkan tester untuk mengukurnya. Yang terutama kita pegang dulu strom kapasitor warna biru. Kita adukan ke kecepatan nomor 1, kecepatan nomor 2, kecepatan nomor 3, atau sebaliknya ya, 1, 2, 3. Ternyata tidak ada yang hidup. Lalu berikutnya dari kecepatan 1, 2, 3 kita adukan, ternyata ada yang hidup. Semuanya hidup kecepatan kecuali strom kapasitor. Lalu berikutnya kita tes ke kapasitor. Kita kembali ke warna biru, ternyata mati. Kita kembali lagi yang lain, kabelnya, kapasitor sebelahnya ternyata hidup. Berarti kapasitor ke strom hidup ya, tapi ke kapasitor bukan strom mati. Kapasitor ke kecepatan 1 hidup, kecepatan 2 nyampe kecepatan 3 semuanya hidup ya. Jadi kerusakannya ada di strom kapasitor, gabungannya ke warna merah, namanya power. Nah ini warna merah ini kalau ke kapasitor hidup ya, tapi ke strom kapasitor mati. Nah jadi kerusakannya ada di power. Di mana sih posisi power? Nanti akan saya jelaskan di sini. Kita buka dulu ya. Power itu apa? Power itu adalah pengaduan antara min dan plus strom kapasitor dan kecepatan nomor 3. Nah itu mati, itu udah kelihatan. Tandanya power keluar kabel 1, kanan dan kiri. Tandanya speed dan kapasitor keluar kabel 3, kanan dan kiri. Jadi jumlahnya 8. Karena ini modelnya beda, jadi nggak tahu jumlahnya nih berapa, nggak bisa dihitung. Tapi yang jelas saya akan jelaskan di sini, di mana sih yang keluar kabel 1 di antara 8 gulungan ini. Kita akan kontrol mana yang keluar kabel 1, pasti kelihatan ya. Nah ini keluar kabel 1 nih. Ini sangat jelas. Langkah berikutnya kita akan tes, tapi sebelumnya kita kerok dulu. Nah ini fuse, ini fuse kita tes hidup, berarti fuse tidak mati ya. Yang mati dinamonya bukan fuse-nya. Sebelum kita tes ke dinamo, kita kerok dulu nih ya. Kita kerok, asal kerok aja, sekali aja keroknya nggak apa-apa buat ngetes. Semuanya di antara 3 gulungan atau 4 gulungan ya. Kenapa yang dikerok di situ? Karena itulah yang keluar kabel satu jalurnya. Kita pegang kapasitor, lalu kita tes ke kawat yang tadi dikerok. Kita tes lagi ya. Dari fuse ini kita tegaskan nih, fuse hidup ini ya, tidak mati. Mungkin ada yang bertanya fuse-nya mati. Nah ini saya tegaskan lagi nyampe 2 kali. Ini hidup ya, sebelahnya, yang sebelah lagi mati. Sangat jelas ya. Nah ini kita perhatikan lagi ya. Kita pindah posisi kapasitor sebelahnya lagi, mati ya. Ini mati, sama ini hidup. Berarti di sini ada yang putus ya. Ada yang putus karena diukur dari sini nih, ada yang mati dan ada yang hidup. Mungkin kalau buat pemula agak bingung, gak usah bingung lah ya kan. Nikap dari bis saya masih hidup. Kita nonton bolak-balik aja nanti akan paham. Nah kita akan kerok lagi sebelahnya nih ya. Ini hidup atau mati.
Nah, kita akan tes lagi. Kita tes kapasitor sebelah mati ya, kita pindahkan lagi kapasitor sebelah lagi hidup. Nah, ini udah sangat jelas, berarti power ini ada yang tidak nyambung. Dari tidak nyambungnya power ini mungkin ada bertanya, kenapa sih dikerok apa nggak masalah ya? Nggak apa-apa, orang ini satu jalur gitu kan. Ini kita kerok semua ya, kalau satu jalur tidak masalah ini. Kecuali kalau 3 jalur atau 3 kawat ya, itu nggak boleh. Ini yang saya krok ini adalah satu jalur keluar 1 kawat, itu nggak apa-apa. Jadi kita kembali ke awal, bagaimana kita mencari yang putus sedangkan bius hidup ya kan. Nah, kita akan perhatikan di sini nih. Kita mulai lagi, mudah terdeteksi ada yang putus, kita akan mulai lagi menentukan mana yang harus digabung. Nah, ini di sini kita akan menentukan posisi inilah yang putus ya. Jadi langkah berikutnya kita akan kerok kanan dan kiri, kan keluar 1 kabel tuh kanan kiri. Nah, ini kita kerok. Setelah kita kerok ya untuk membuang lapisannya ya, baru kita tester lagi tuh yang ujungnya. Setelah kita kerok, kita akan ukur mati. Wah, ini hidup nih, yang tengah mati, ini juga mati ya. Kita pindahkan lagi ke kapasitor sebelahnya, ini hidup, ini mati. Jadi antara ini ya, yang 1 kabel ini ke sini nih mati. Nah, ini langkah berikutnya, yang keluar 1 kabel ini akan saya putus. Nah, ini kan keluar 1 kabel ini, kita putus saya nih. Nah, setelah kita putus, kita keluarkan untuk penggabungan di paralel, karena putusnya nggak ketemu, bingung ya kan. Jadi caranya, metodenya seperti ini. Kalau buat yang biasa servis mungkin tahu ya, tapi kalau yang belum pernah servis ya bingung. Tapi nggak usah bingung lah, kita buang dulu nih ya, supaya gampang nyoldernya. Nah, ini yang ngalangin nih, nanti nggak bisa disolder, ngalangin plastik. Kita akan kerok dulu nih ya, yang tadi saya putus ini kita akan kerok, lalu kita akan solder. Nah, soldernya untuk penggabungannya, karena terlalu pendek ini harus disolder. Kalau dilipat juga tidak bisa, apalagi di printer doang. Ini trik metode atau cara, terserah mau nyebutin apa. Kalau nggak ketemu tuh begini caranya. Kita harus kerok semuanya ya untuk penyolderan. Jadi cara penggabungannya begini, kita gunakan tester kembali ya, supaya lebih jelas. Ini hidup ya. Nah, ini hidup yang tadi saya kerok, yang tadi diputus, ini hidup, sama ini mati. Kita pindahkan lagi ya kapasitornya, ini hidup sama ini kerok mati. Dan ini kalau dijadikan satu, nah kemari dia akan hidup semuanya. Udah cuman gitu aja. Ini jadi satu ya, kita akan gabungin. Karena ini saya jelaskan lagi ya, karena ini 1 kabel. Jadi apabila putus tidak ketemu, kita tinggal gabung begini aja udah. Kita
akan dekatkan dulu ya supaya gampang nyoldernya. Tinggal nempelin aja solder supaya jadi satu. Nah, ini udah nempel. Lalu kita tester kapasitor sama kapasitor. Nah, ini hidup, berarti udah normal. Ini ada kilonya ya, karena testernya juga normal ya kan, diukur 20. Yang tadinya gunakan tester ukuran 100. Nah, ini itu udah sangat jelas sekali ya. Yang awal kita ukur kapasitor mati, sekarang ukur kapasitor hidup. Karena yang putusnya di power, cara penggabungannya seperti itu. Jadi kalau putus yang lain ya lain lagi ceritanya, cara nyambungnya. Jadi kan kipas angin yang model gini ya gampang sekali putusnya atau gampang sekali matinya ya. Metodenya seperti ini penggabungannya, dan cara mencari yang putusnya pun seperti itu. Kalau kita baut ya dua aja untuk pemasangan baut, buat ngetes saya dulu supaya jelas. Nah, ini as sudah normal ya. Lalu berikutnya kita kembalikan strum ini ya, strum kapasitor yang langsung ke listrik. Kita sambungkan dulu nih. Ini masih bisa dipakai nih, walaupun lubang kecil tapi masih bisa, daripada dibuang sayang. Nah, kita gunakan kembali. Nah, langkah berikutnya lalu kita akan mengetes menggunakan listrik. Kecepatan nomor 1. Atur dulu ya posisinya nih. Kita akan tes. Alhamdulillah hidup ya. Ini juga ada tenaganya nih, nomor 1. Alhamdulillah bisa diperbaiki kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.